الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah hari ini kita akan masuk hafalan baru surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Qiyamah ini murni menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Saking agungnya, saking besarnya kiamat ini diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala di banyak surat. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, dan banyak lagi. Jadi kenapa? Karena manusia itu pelupa, udah sering diingetin aja suka lupa. Dan ini surat mengingatkan kita kembali tentang sebuah iman yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, agar kita meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada, takdir Allah yang baik dan buruk. Dan sering Rasul bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam model begini, pola-pola begini, Rasul ingin memberitahukan bahwa meskipun dalam urusan-urusan yang remeh, urusan-urusan muamalah seharian, efeknya nanti bakal kalian lihat di hari kiamat. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amal, meski amal soleh, meski sebesar biji zarah, sebesar atom, maka dia kelak nanti akan lihat. Dan siapa yang mengerjakan amal buruk, meski sebesar biji atom, kelak dia akan lihat. Jadi hal yang remeh sekalipun dalam kehidupan dunia, nanti dia bakal kita lihat menjadi tabungan energi positif atau menjadi energi negatif. Dalam di dunia yang fana ini saja ada hukum kekekalan energi. Maka energi itu akan makin panjang lagi kalau nggak dibayar di dunia, dia bakal dibayar sama Allah di akhirat. Dan perbanyak amal-amal baik, amal-amal soleh. Dan Allah sampai bersumpah dengan hari kiamat ini. Kiamat asal katanya qoma, yaqumu, kiaman, berdiri. Dan yauma yaqumun nas li rabbil alamin, dalam surah Mutaffifin, hari itu manusia bakal berdiri menghadap Rob Allah, Rob semesta alam. Kenapa disebut berdiri? Karena memang lama benar itu berdirinya. Satu hari di sisi Allah yang disebut yaum itu, kalau kalian menghitungnya, nanti kita ketemu. Kalau Allah kasih sehat, panjang umur, kita bakal ketemu dalam surah Al-Ma'arij. Juz 29 ini, dalam surah 70, kita bakal tahu. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Yang disebut hari oleh Allah, hari oleh para malaikat, kalau kalian menghitungnya satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi ayah bunda nanti cari itu. Dalam surah Al-Ma'arij, ayat itu. Itu ada ayat di awal-awal. Satu hari di sisi Allah dan para malaikat setara dengan 50.000 tahun. Kalau kita ngitung. Kenapa disebut hari kiamat, hari berdiri? Karena yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari itu manusia bakal berdiri nunggu keputusan Allah Rabbul Alamin. Berdiri yang lama. Karena itu Rasulullah, para sahabat, para ulama ngajarin kepada kita
untuk latihan banyak berdiri di dunia ini di hadapan Allah. Bahkan kata Rasulullah, afdolus sholat, ulul kunut. Sholat yang paling afdol, paling utama adalah yang lama berdiri. Sama, kalau beberapa dalam kesempatan saya sampaikan bahwa yang sering menundukkan wajahnya, menghempaskan mukanya ke tanah di hadapan Allah di dunia, nanti di akhirat wajahnya bakal sumringah. Tapi nggak mau tunduk, ruku, sujud sama Allah di dunia, nanti dibalik-balik sama Allah. Walau nasya lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudhiya wa la yarji'un. Kepala jadi kaki, kakinya jadi kepala. Sama juga demikian. Orang yang di dunia ini senang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat mudah-mudahan berdirinya nggak pakai lama-lama, langsung masuk surga biwairi hisab tanpa hisab. Jadi insya Allah nanti ayah andung sama yang pada ke Cianjur nih, Usbah mau ngajarin sholat malam yang berdirinya lama. Siap ayah andung. Jadi hafalannya udah banyak, jadi tinggal sambil murojaah, sambil nikmatin. Jadi latih itu hafalan ayah bunda dengan sholat yang panjang, berdiri yang lama. Nah itu makna kenapa dikasih nama kiamat, hari berdiri, hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti berdirinya lama di akhirat. Buat siapa? Buat mereka yang hisapnya susah, berdirinya lama. Udah lama panas bang, matahari didekatkan, cuma jaraknya sejengkal. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah kepada Allah dengan jiwa yang suka menyesal. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat itu semua orang bakal nyesal. Yang berdosa, yang banyak salah, nyesal kenapa dulu di dunia enggak banyak amal soleh. Yang soleh, yang taat, yang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, nyesal kenapa enggak banyak juga amal soleh. Jadi semuanya nyesal. Jadi baru tahu tuh. Kadang-kadang ayah bunda, orang yang mau ujian, mahasiswa, pelajar, mereka belajar maupun nggak belajar, kadang-kadang gemeternya begitu mau masuk ruang ujian, mulai gemeter. Ya, yang ini belum dipelajari, yang ini belum gitu. Itu mau usbop, kalau belajar suka nakal dulu. Jadi begitu nanti, begitu sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ngeliatin orang dihisab susah banget. Wah, kita nyesal banget. Ya Allah, kenapa dulu nyanyain umur? Ya Allah, kenapa harta Allah engkau kasih kok kenapa nggak dipakai untuk ini? Ya Allah, masa muda kok jadi begitu? Kelihatan tuh semuanya. Kelihatan. Maka semuanya menyesal. Dan ini jenis nafsu yang disebut sama Allah. Dalam Al-Quran banyak nafsu yang disebut sama Allah. Dalam surat Yusuf, wa inna nafsa la ammaratun bisu. Ada yang disebut nafsu yang nyuruh keburukanmu. Nanti cari sama ya bunda surat Yusuf ayat berapa itu. Nah, pola yang kedua ini namanya nafsu lawamah, nafsu yang senantiasa nyesel, yang melakukan amal soleh nyesel kenapa nggak banyak, yang melakukan amal durjana nyesel kenapa melakukan. Ada nafsu yang ketiga yang disebut sama Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, ini ayat favorit. Jadi nafsu al mutmainnah yang tenang, nafsu yang stabil, yang dirindukan sama Allah, dipanggil, dan dipersilahkan masuk surga. Dipersilahkan gabung dengan hamba-hamba Allah yang soleh.
Dan ini jenis-jenis nafsu. Mudah-mudahan nanti kita dikelompokkan yang kelas yang nafsul mutmainnah. Jadi enak masuk surga, dipanggil dengan lembut, dipersilahkan, dianterin, ya pokoknya VVIP. Itu jenis nafsu yang disebut sama Allah dalam Al-Quran. Ada yang disebut nafsu ammaratun bisu, surat Yusuf, cari ayat berapa. Yang nyuruh keburukan. Ada nafsu lawamah, ini nafsu yang nyesal atas semua yang pernah diperbuat. Ada nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang stabil, bahagia. Habis ya waktunya. Masih banyak, Ustaz. Banyak waktu. Masih banyak waktu. Ayah sabul insanu alla najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak bakal sanggup ngumpulin tulang belulangnya? Dalam surat Yasin kan kita sudah pelajari ta'alam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Orang yang nantangin Rasul bahwa tulang belulang dipatahin di hadapan Rasul, nih siapa yang mampu ngumpulin. Dan ayah bunda nanti bakal tahu di ayat-ayat berikutnya, insya Allah besok hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu, hari Kamis. Nah, kita bakal tahu bahwa rupanya nih kebanyakan orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, mereka yang tidak beriman tentang hari pembalasan karena mereka pengennya maksiat mulu. Jadi mereka melakukan kesalahan tapi nggak mau dibales gitu. Ini orang yang curang. Jadi orang yang tricky. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang bisa mengatasi semua masalah dengan tindak tanduk yang pernah dia buat, ulah yang dia pernah kerjakan, dia siap mempertanggungjawabkannya. Itu manusia yang bertanggung jawab. Tapi manusia yang ngawur adalah yang enak makan di rumah makan terus kagak mau bayar. Ngawur itu. Sekolah, belajar, nggak mau bayar sekolah. Ngawur itu. Tinggal di Indonesia nggak mau bayar pajak. Nah, itu. Nih lagi tumben ngedukung pemerintah. Jadi ini ayah bunda model orang-orang yang ngawur secara aturan, secara hukum. Ngawur. Kalau ada santri ngawur aja, pasti banyak yang ngingetin. Gurunya kah, pengasuhnya kah, banyak yang ngingetin. Seniornya kah, teman-temannya kah, banyak yang ngingetin. Tapi orang-orang yang ngawur ini pengen hidup yang sebebas-bebasnya. Dan apakah mereka mengira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kami nggak bisa ngumpulin tulang belulang mereka? Bala, tentu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadirina, kami sanggup. Ala an nusawwiya banana, untuk menyempurnakan lagi banana, jari jemarinya. Kenapa disebut spesifik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jari jemari ini, satu, ini isyarat secara ilmiah bahwa dalam jari jemari itu nyimpen rahasia, nyimpen apa namanya, misteri yang cuma Allah dan dia doang yang tahu. Maka bayangin, hampir 1500 tahun yang lalu Allah sudah kasih tahu ilmu. Di sini fingerprint. Dan pada abad 20-an tuh baru ketemu ilmu ini tentang fingerprint. Padahal ini sudah hampir 1500 tahun yang lalu sudah dikasih tahu sama Allah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami sanggup menyusun kembali tulang belulang mereka bahkan sampai ujung jarinya. Satu ilmu yang rupanya alhamdulillah pada
pada era-era ini Allah hidupkan kita dan kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Al-Quran tuh Masya Allah selaras dengan ilmu pengetahuan. Padahal dulu ketika turunnya para sahabat nggak ngelihat ini. Tapi para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh yang dulu mereka mengimani, mereka percaya kalau Allah dan Rasulnya sudah menurunkan wahyu, Rasulnya sudah jelaskan pasti benar. Satu, Allah nyimpen rahasia di ujung jari. Yang kedua, ayah bunda, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami sanggup untuk menyusun kembali jari jemarinya. Maknanya apa? Kalau sudah Allah susun sampai ujung jemari, maknanya sempurna. Semuanya sudah sempurna. Jangan tulang belulang. Jadi kalau tulang belulang, tulang yang paling besar, yang paling panjang namanya tulang paha misalnya. Kemudian tulang kaki, tulang pinggang, pinggul, tulang terus disusun. Dan yang paling ujung-ujung dari jari, kaki maupun tangan. Kalau sudah disebut sama Allah, ujungnya sudah, maka keseluruhannya sudah selesai. Dan ini yang sama seperti ayat yang kita pelajarin. Pekan lalu nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami yang kuatkan sendi-sendi mereka. Kemarin Ustaz Samsi Ali ngirim artikel. Saya kajian di Masjid Jamaika kata Ustaz Samsi Ali yang di New York di Amerika. Kajian subuh dan saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Lalu kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pas hadis yang saya baca adalah hadis Rasulullah jelaskan semua orang setiap pagi bersedekah sejumlah persendian yang ada dalam tubuhnya. Waktu itu sudah jelaskan juga pekan lalu. Seperti lagi energinya lagi Allah kumpulkan baru kemarin Ustaz Samsi Ali kirim kepada saya. Dan nanti saya kirim di grup biar ayah bunda ngelihat bagaimana dahsyatnya. Dan Masya Allah, kata Ustaz Samsi Ali menjelaskan, Rasulullah jelaskan di tubuh manusia ada 360 sendi. Tapi saya, kata Ustaz Samsi Ali, bukan seorang pakar anatomi. Jadi biarkan nanti mereka yang para expert, kalau ada yang tahu di antara jemaah yang mengerti tentang ini, silahkan kasih penjelasan. Kajian selesai, saya pulang, rupanya ada seorang dokter nyamperin saya ke Ustaz Samsi Ali sambil mengatakan bahwa di tubuh manusia itu ada 350 sampai 360 join sendi. Dan dia kasihkan faktanya, dikirim ke Ustaz Samsi Ali. Dan Masya Allah, rupanya Rasulullah sedetil memberitahukan kepada kita. Padahal Rasulullah tidak pernah belajar ilmu medis, nggak pernah jadi dokter, tapi wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan itu wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Jadi maknanya ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ayat-ayat yang futuristik yang kayaknya belum bisa dicerna sama otak kita, cara yang paling mudah adalah iman. Percaya aja. Dulu para sahabat ketika ayat ini turun bala qadirina alla an nusawwiya banana, nggak pernah tahu terlintas di kepala mereka fingerprint, nggak pernah tahu. Tapi mereka beriman. Chat GPT, apa tuh Chat GPT? Nggak tahu. TikTok, IG, kagak tahu. Marketplace, nggak tahu. Sekarang emak-emak aja udah pada tahu marketplace. Jadi, Masya Allah, segitunya tuh. Tapi sekarang ada satu bagian yang ayat ini belum pernah terbukti, ayah bunda. Dari dulu para sahabat, para ulama
tabi'in, para salafun soleh, mereka percaya. Dan kita juga sampai sekarang belum terbukti. Kita harus percaya. Apa itu kebenaran Al-Quran tentang hari kiamat? Sampai sekarang belum terbukti. Nah, sekarang ada masanya kita nih disuruh kayak para sahabat. Apa? Meyakini, menyimak dengan baik, dan ikuti arahan yang sudah dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya. Nimat benar jadi hamba Allah. Ujiannya belum dikasih tahu, bocorannya udah banyak. Udah dikasih bocoran di sana sini, udah dikasih tahu bocorannya sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Rasul dikasih tahu bocorannya. Jadi nikmat. Jadi kayak Umi Deddy kalau ujian, belum ujian udah dikasih tahu ini ya yang bakal, itu namanya dosen yang baik. Itu namanya dosen favorit tuh. Kalau ujian dikasih tahu tuh jawabannya suruh nyari dulu gitu. Itu. Jadi betapa nikmatnya kalau punya guru kayak begitu. Dan sama, kita juga punya Allah, punya Rasul yang baik banget. Ada ujian amat berat, tapi udah dibocorin dari sekarang. Jadi kita ini semuanya punya kesempatan yang sama dengan para sahabat Rasulullah, dengan para tabiin, semuanya kita punya kesempatan yang sama. Apa tuh? Meyakini hal yang belum terjadi. Hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang yang lulus ujian. Nanti menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, masuk surga tanpa hisab, dan masuk surganya ntar, di ayat-ayat berikutnya nanti bakal ketemu tuh ada wujuhun yauma izin nadiroh, ada wujuhu yauma izin alaiha kotaroh. Jadi ada dua jenis wajah yang ketika ujian itu di surah Al-Qiyamah ini bakal kita sampai. Ayah Andung doain ya, doain saya, ayah Bunda doain. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bareng-bareng. Jangan lupa ajak keluarga kita juga. Jadi orang-orang yang solihin, solihat, dan doain anak turun kita semuanya supaya selamat dunia dan akhirat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.